Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita sambung kembali perkuliahan kita tentang penyakit tanaman. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa contoh penyakit, di antaranya adalah penyakit kelapa sawit. Nah, penyakit kelapa sawit yang paling dominan itu adalah sangat banyak sebenarnya penyakit kelapa sawit, kan, tapi yang sangat dominan atau yang sangat merusak, yang sangat banyak kita ketemukan adalah penyakit busuk pangkal batang atau Ganoderma bonense, busuk batang akar atau Comex mesiascaner, busuk tandan atau Marasmius palmioides. Jadi dari sekian banyak penyakit kelapa sawit, penyakit yang bisa mengganggu kelapa sawit, kita pilih saja 3 yang utama ya. Nah, penyakit busuk pangkal batang atau Ganoderma bonense. Gejala penyakit biasanya terjadi pembusukan pada pangkal batang. Pembusukan pada pangkal batang yang kemudian akan diikuti oleh pembentukan badan buah. Pohon sakit biasanya janurnya lebih banyak daripada biasa. Nah, ini ciri-cirinya. Yang sakit itu biasanya janur atau katakanlah pelepah daun sawitnya lebih banyak dari yang biasa. Daun-daun berwarna hijau pucat dan layu, kemudian pelepahnya patah menggantung di sekitar batang. Jadi kalau kita jalan di perkebunan sawit, kita melihat di batang-batang pohon itu terlihat tergantung pelepah-pelepah yang menggantung. Nah, kecuali pelepah yang memang sudah tua, nah itu berarti sudah terserang oleh penyakit. Nah, selanjutnya apabila kita lihat pada bagian pangkal batang ada terlihat badan buah pada sekitar batang, terutama dekat akar, pada akar dekat batang. Dan akibat yang fatal, pohon sering rebah walaupun ada kalanya tegak tapi sudah mati. Nah, inilah ciri-ciri busuk pangkal batang atau Ganoderma. Dan sampai saat ini masih menjadi momok bagi petani. Ini sangat merugikan tanaman. Penyebab penyakit dari penyakit busuk batang ini Ganoderma biasanya badan buah jamur terlihat badan buah jamur berwarna putih ya, kemudian menjadi sifat yang tebal, warna permukaan coklat muda dan tua ya. Lapisan bawah badan buah terbentuk basidium dan basidiospora ya. Nah, daun penyakit ini mulai dari infeksi sampai kembali menginfeksi. Ganoderma dapat menular ke tanaman sehat bila akar tanaman ini bersinggungan dengan tunggul pohon yang sakit. Nah, jadi diusahakan jangan sampai terjadi kontak antara tanaman sakit dengan tanaman yang sehat ya, terutama pada bagian akar. Sumber infeksi yang penting adalah tunggul-tunggul kelapa dan kelapa sawit itu sendiri. Jadi tanaman-tanaman sawit yang sudah mati, nah, atau kelapa itu dapat menjadi base camp atau base food daripada Ganoderma ya. Makanya harus bersih dari yang namanya tunggul-tunggul bekas yang
sudah mati. Pengendalian penyakit. Yang paling penting adalah pada waktu clearing atau land clearing, sumber infeksi harus bersih dari tanah, dari areal, yaitu tunggul-tunggul kelapa atau kelapa sawit yang tertinggal itu harus dibersihkan. Kemudian batang-batang pohon tua dipotong, dikumpul, ditumpuk, lalu dibakar atau dibiarkan busuk, ya, tertutup oleh tanaman penutup. Di antara sawit itu bisa ditumpuk lalu biarkan, dan sehingga ia tertutup oleh penutup tanah dan membusuk. Pohon-pohon yang terserang atau sudah terserang oleh penyakit harus ditebang dan akarnya digali, kemudian ditumpuk agar membusuk, ya. Jangan dibiarkan di antara tanaman-tanaman yang sehat ada tanaman-tanaman yang telah sakit. Nah, itu tadi mengenai Ganoderma, dan ini mengenai fomes. Gejala fomes ini terjadi di atas permukaan tanah, yaitu pada bagian batang. Pada pangkal pelepah daun ini biasanya terbentuk badan buah fomes berwarna coklat kelabu menyerupai tupas tebal. Pada tanaman yang sakit terlihat gejala yang mirip dengan gejala Ganoderma, yaitu kelayuan dan daun menjadi patah. Penyebab penyakit adalah jamur fomes noxious kernel. Jamur lebih sering dikenal jamur akar coklat. Daun penyakit sama seperti Ganoderma. Tapi ingat, infeksi di sini bukan berasal dari akar, dari di atas permukaan akar. Pengendalian tanaman yang sakit harus dibongkar, dipotong-potong, lalu ditumpuk, biarkan dia busuk. Badan buah ditumpuk dan dibakar. Demikianlah. Sekian dan terima kasih.